kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Allah kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Pada hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Berkat juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, beri kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, puji syukur, terima kasih teristimewa Tuhan Yesus yang sudah kembali boleh mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam acara sekolah minggu. Walaupun kita secara online, kita percaya kita tetap diberkati. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita mengerti dan memahami kasih Tuhan lewat firman yang boleh kakak sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk dengar firman-Mu. Urapi kami, pimpin kami, buat kami mengerti dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Sertai hamba yang boleh menyampaikan, berkati teman-teman, juga adik-adik yang boleh mendengarkan dan semua orang yang boleh mendengarkan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja pada hari ini bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, silahkan dibuka untuk yang bisa baca, diambil dari Matius pasal 14, silakan dibuka. Matius pasal 14, sudah ketemu belum? Iya, Matius di perjanjian baru. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Judulnya apa? Yesus berjalan di atas air. Sekali lagi silakan dibuka Matius yang sudah bisa baca. Oke, Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kita baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka sangat terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takut. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku! Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Oke adik-adik, udah disimak kan? Filmnya cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Jadi intinya Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Artinya apapun yang kita hadapi gak perlu takut. Karena Tuhan selalu datang menghampiri kita. Jangan pernah takut. Ya, begitu ada masalah datang, begitu ada sesuatu yang membuat kita takut, kita tinggal berseru, Tuhan, tolonglah aku. Itu yang dilakukan Petrus kan tadi? Itu yang dilakukan Petrus. Dia berseru Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Coba kita baca sekali lagi pada ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama, buka kembali Alkitabnya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang-orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Artinya Tuhan mau kita jangan bimbang, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, nggak perlu takut dengan segala sesuatu, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tidur malam pun kita tahu Tuhan jaga kita. Kita keluar dari rumah kalau kita sudah berdoa, Tuhan pasti pelihara dan jaga kita. Karena itu sering-sering berdoa, sering-sering baca Alkitab, karena kita tahu kita berdoa, kita sampaikan apa yang kita mau sama Tuhan dalam penyerahan. Dan pada saat kita membaca Alkitab, Tuhan menyampaikan apa yang Dia mau bagi kita. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati kakak, Tuhan memberkati kita semua lewat firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Pada saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui sebuah amplop yang nantinya bisa diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu dengan menghubungi nomor berikut. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian hatiku penuh nyanyian.
dalam doa untuk mengucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan dan kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami sepanjang hidup kami. Terlebih pada malam tadi Tuhan menjaga kami dalam tidur kami. Dan Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, tubuh yang diberkati Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang pada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana dan pekerjaan kami Tuhan hanya ke tangan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati pendidikan mereka. Jadikan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan. Anak yang selalu menjadi kebanggaan orang tua. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berserah seluruhnya Tuhan hanya pegangan-Mu. Jagalah anak-anak kami sepanjang minggu ini Tuhan, agar minggu depan mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa, hanya oleh berkat kasih setia-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar mereka selalu dalam kasih Tuhan, agar mereka sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah